Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Zenzi, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Yang pertama adalah mengenai negara yang kontribusi pemanasan globalnya terbesar di tahun 2019. Di posisi pertama ada Tiongkok dengan kontribusi kepada pemanasan global sebanyak 21,51%. Setelah Tiongkok di posisi 2, kita ada Jepang dengan maksud kami di posisi 2 ada Amerika Serikat dengan kontribusi 14,74%. Setelah Amerika Serikat kita ada India dengan 6,43%. Setelah India ada Rusia ada 4,86%. Setelahnya ada Jepang dan Indonesia ada di posisi nomor 8 dengan kontribusi pemanasan global sebanyak 1,64%. Kami kompilasi datanya dari Statista, kemudian Outworld in Data, Global Carbon Project, The Guardian, dan juga riset dari IDX Channel. Dan berikutnya adalah mengenai kontribusi emisi CO2 Indonesia untuk global. Ini kita tampilkan data secara historikalnya saja. Mungkin nanti Pak Zenzi bisa sampaikan data paling update. Di tahun 2013 kita berkontribusi emisi CO2 kepada global sebanyak 1,38%, 2014 hingga 2016 ada di kisaran 1,3%, dan di 2017 kita berkontribusi kepada emisi CO2 kepada global 1,35%. Dan berikutnya adalah negara dengan pencapaian tertinggi dalam perlindungan iklim. Yang pertama dengan poin yang paling tinggi tentu saja ada Swedia dengan poin 76,28. Setelahnya ada Denmark 70,48, Maroko 70,47, Britania Raya 68,31, Lituania 65,92, India 65,42, dan Finlandia 65,06. Dan kita bicara spesifik skupnya mengenai Jakarta. Sebetulnya seberapa besar karbon dioksida Jakarta yang dihasilkan begitu dalam satu tahunnya. Nampaknya transportasi ini menjadi sektor yang kontribusi karbon dioksidanya terbanyak di Jakarta. Sebanyak 182,5 juta ton per tahun. Setelahnya ada rumah tangga 23,9 juta ton per tahun, dan industri malah ini kemudian menjadi sektor yang dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya kontribusi karbon dioksidanya paling rendah sebanyak 0,35 juta ton per tahun, dan total emisi karbon dioksida Jakarta per tahun sebanyak 206 juta ton. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Zenzi. Masih bersama saya Pak Zenzi? Ya, masih. Ya, Pak Zenzi, tadi saya sempat bertanya kepada Anda kerugian ekonomi yang akan dialami Indonesia jika komitmen Indonesia untuk menekan jejak karbonnya ini melonggar. Apa saja kerugiannya? Ya, tentu kita akan mengalami kerugian ya, karena dua hal. Satu memang hibah dari negara-negara maju ke Indonesia itu akan menurun karena kita menurunkan komitmen. Tetapi yang paling penting itu posisi Indonesia yang sangat strategis untuk menjadi jawaban dari krisis iklim ini. Kalau kita lihat krisis ekonomi 98, Indonesia itu dijawab di sektor alam, sektor lingkungan. Nah, ke depan jawaban dari perubahan iklim ini itu ada di Indonesia, di mana daya adaptasi masyarakat Indonesia selama ratusan tahun terhadap hutan tropis dan mampu menghasilkan komoditi-komoditi ekonomi yang menyuplai negara-negara Eropa hingga Amerika tanpa meningkatkan emisi. Nah, ini akan menjadi jawaban atau menjadi rujukan negara-negara maju untuk kebijakan iklimnya. Nah, ini peluang sebenarnya bagaimana pemerintah Indonesia dapat menstimulus ekonomi mikro di tingkatan petani, di sektor hutan, yang juga akan berkontribusi untuk penurunan emisi kita. Nah, ini langkah yang strategis dan efektif, di mana peningkatan ekonomi itu justru berkontribusi kepada perbaikan lingkungan. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi itu sering berbanding terbalik grafiknya dengan lingkungan. Artinya
kecenderungan pertumbuhan ekonomi biasanya itu akan berisiko terhadap lingkungan. Nah, Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk ekonomi, di mana pembangunan ekonomi itu dapat berbanding lurus dengan pembangunan atau pemulihan lingkungan. Nah, ini kerugian yang akan sangat besar di Indonesia apabila komitmen lingkungan itu diturunkan. Saat sekarang kita menghadapi pandemi, sektor yang bertahan itu justru sektor yang telah beradaptasi dengan lingkungan. Baik, ya Pak Zenzi, mengenai citra Indonesia sendiri juga mengenai apa longgarnya komitmen lah ya terhadap penurunan karbon ataupun jejak karbon ataupun mungkin hal lain lah terkait dengan alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Kita juga banyak kemudian mendengar bagaimana negara Eropa memban produk-produk sawit dari Indonesia karena dinilai tidak ramah lingkungan. Ini mungkin adalah salah satu kerugian yang mungkin cukup nyata dan akan dialami oleh Indonesia jika komitmennya melonggar. Menurut Anda seperti apa, Pak Zenzi? Iya, kita masih punya PR besar. Bagaimana meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada pemerintah Indonesia. Karena pemerintah ini sering dipandang langkah-langkah kebijakannya dalam komitmen itu kontradiktif dengan ambisinya. Kita mempunyai komitmen yang besar di Paris terhadap penurunan emisi, tetapi dunia internasional juga menyaksikan bahwasanya proses pembabatan hutan alam di Indonesia masih terus berlanjut. Baik, jadi ini memberikan dampak cukup signifikan begitu ya. Tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya memang ada sebuah pola yang bisa dilakukan mengenai laju ekonomi Indonesia yang bisa berjalan beriringan dengan pemulihan dan juga keberlanjutan lingkungan lah. Sejauh mana pola ini kemudian diadopsi menjadi sebuah roadmap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tentu saja tidak menyampingkan nilai-nilai keberlanjutan? Iya, ini sangat menjanjikan ya. Kalau pemerintah bisa mengambil langkah-langkah dalam kebijakan dan inovasi. Saya melihat di sini kecerdasan almarhum Pak Habibie ketika menjadi presiden tahun 98, di mana krisis ekonomi global 98 itu dijawab oleh beliau itu dengan mendorong peningkatan ekonomi di sektor yang produksinya itu tidak terdampak oleh resesi ekonomi. Nah, sektor ini juga pada masa pandemi ini produksinya itu tidak terpengaruh oleh pandemi. Nah, hanya saja membutuhkan stimulus dan kebijakan pemerintah untuk jalur pasarnya. Ini sangat menjanjikan karena jalur pasarnya itu ke Eropa, Amerika, Cina, dan Jepang. Baik. Jika potensinya sangat tinggi dan Indonesia sangat bisa memanfaatkan itu dan menguntungkan secara ekonomi, kenapa itu tidak kemudian terselenggara secara ideal levelnya, Pak Zenzi? Apa kendalanya? Saya melihat proses identifikasinya yang belum dilakukan sama pemerintah. Yang kedua, transaksi ekonomi di sektor ini dia belum masuk ke dalam akuntansinya negara karena dia ekonominya tidak terorganisir dalam akuntansi seperti perusahaan. Baik, oke Pak Zenzi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini karena kita masih ada satu segmen dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.